Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Rasul Allah idolaku dengan materi kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Baiklah anak-anakku semua, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dilanjutkan dengan membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menguraikan kisah keteladanan Nabi Ilyas, yang kedua menyimpulkan mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam, yang ketiga menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam, dan yang terakhir mempraktekkan perilaku terpuji dari keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Adapun model pembelajaran yang kita angkat hari ini adalah Project Based Learning, dan metode pembelajarannya Index Card Match atau mencari jodoh atau pasangan kartu. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah untuk melanjutkan dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada masa itu, kaum Bani Israel meninggalkan ajaran Nabi Sulaiman. Para ahli sihir menjerumuskan mereka untuk menyembah berhala. Berhala yang menjadi sesembahan mereka bernama Ba'i. Mereka benar-benar berada dalam kemungkaran, kekafiran, dan kesesatan. Nabi Ilyas menyeru kepada Bani Israel untuk menyembah Allah. Allah adalah Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh makhluk. Baal hanyalah patung buatan manusia. Dia tidak pantas untuk disembah. Kaum Bani Israel marah mendengar ajakan Nabi Ilyas tersebut. Bahkan mereka menolak dan menentang ajaran Nabi Ilyas tersebut. Mereka lebih percaya bahwa yang membuat hidup mereka makmur dan sejahtera adalah Ba'i, bukan Allah. Kemudian Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar memberikan pelajaran kepada Bani Israel. Lalu datanglah musim kemarau yang berkepanjangan. Mata air, sumur, dan sungai semuanya mengering sehingga semua tanaman layu dan mati. Pertanian dan perkebunan Bani Israel hancur. Ternak mereka juga mati karena kekurangan air dan makanan. Kaum Bani Israel mengalami kelaparan dan penderitaan yang hebat. Masa kemarau ini berlangsung selama 3 tahun. Banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam pun didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat kaumnya kembali beriman, Nabi Ilyas sangat bersyukur. Dia memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan. Tak lama kemudian, hujan pun turun lebat. Sumber air kembali muncul, sungai-sungai kembali mengalirkan air. Kaum Bani Israel sangat berbahagia. Pertanian dan perkebunan mereka kembali hidup dan menghasilkan makanan. Atas keimanan mereka, Allah menurunkan rahmat-Nya. Ya, mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam yang pertama mampu mendatangkan kemarau panjang dan hujan. Yang kedua, tetap bisa makan dan minum di tengah kemarau panjang. Yang ketiga, dapat menyembuhkan penyakit Nabi Ilyas yang sangat parah. Keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang pertama, teguh pendirian. Teguh pendirian ini perlu dimiliki oleh setiap orang, terutama untuk menegakkan kebenaran. Orang yang teguh pendirian tidak mudah menyerah. Meskipun menghadapi rintangan, dia tidak akan mundur. Ketika mengejar cita-cita, kamu harus teguh pendirian. Belajarlah dengan rajin dan tekun. Yang kedua, tidak pernah putus asa. Dalam mengejar cita-cita, kita tidak boleh putus asa. Terkadang kita bosan belajar setiap hari atau merasa malas karena ada PR setiap hari. Ini tidak boleh terjadi. Bosan dan malas adalah tanda-tanda sikap putus asa. Orang yang mudah putus asa
hidupnya tidak akan sukses. Hambatan harus membuat kita kuat, bukan menjadikan kita lemah. Rajin-rajinlah berdoa kepada Allah agar kamu dihindarkan dari sifat malas dan putus asa. Adapun pelajaran yang perlu dipetik adalah pertama, Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Yang ketiga, bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan malapetaka atau siksaan. Di sini ada soal dan jawaban yang akan dipasangkan. Nanti akan dibentuk kelompok-kelompok untuk memasangkan kartu-kartu yang tersedia. Kemudian di sini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan anak-anakku kerjakan nantinya. Baiklah, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.